Misalnya seringkali kita ketemu arsitek yang quote-unquote nakal atau klien yang nakal. Dengan adanya kita orang-orang yang terbina akan paham informasi itu begitu cepatnya, tidak hanya di ranah satu negara tetapi meluber ke negara-negara yang lain. Di beberapa negara, bukan Indonesia lah ya, beli bahwa yang muncul arsiteknya lo lagi 30L istilahnya begitu ya, 3L gitu ya, lo lagi. Kapan atau bagaimana arsitek-arsitek muda ini bisa timbul atau muncul? Jadi sebenarnya domestic regulation kita sebenarnya sudah cukup memberikan restriksi gitu ya kepada foreign architect. Tinggal PR-nya sekarang adalah kita masih banyak ribut nih soal sertifikasi dan registrasi, tapi PR lebih lanjutnya adalah bagaimana kita menegakkan ini. Karena musuhnya sertifikasi dan registrasi adalah illegal practice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat. Selamat bergabung kembali di podcast Ikatan Arsitek Indonesia pada episode yang kedua. Kali ini kita akan membicarakan tentang posisi arsitek Indonesia di kancah global. Siapkah arsitek kita, arsitek Indonesia, untuk bersaing di pasar bebas? Saya Teresia Purnomo, akan menjadi host pada episode podcast IAI kali ini, dan saya akan langsung perkenalkan saja para narasumber kita. Ada Bapak Denny Setiawan. Saat ini beliau adalah Chairman Arkasia Committee for Young Architects. Kemudian ada Bapak Rana Wiyarca sebagai Ketua Indonesia Monitoring Committee IMC on Architectural Services. Terus ada Bapak Pierre sebagai anggota dari Indonesia Monitoring Committee juga IMC on Architectural Services. Di ruang diskusi IAI ini kita nanti cair saja bicara di mana sih saat ini posisi arsitek Indonesia di kancah global. Tapi sebelum kita ke sana, ada baiknya memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman juga apa sih IAI dan bagaimana posisi IAI di kancah global itu. Karena kita semua tahu di global ada yang kita kenal sebagai Arkasia, ada juga UIA, kemudian teman-teman juga pasti sudah sering mendengar tentang AIA ataupun RIBA dan sebagainya. Ya mungkin rasanya kita perlu membuka tentang hal ini. Saya coba jelaskan gitu ya, di dunia arsitektur kita berkumpul di sebuah asosiasi. Sebagai Arsitek Indonesia, kita berkumpul di bawah naungan Ikatan Arsitek Indonesia. Sebagai namanya, kita terikat dalam sebuah organisasi profesi. Nah, di dunia internasional, mereka punya juga di masing-masing negara asosiasi profesi, beranggotakan arsitek-arsitek profesional, yang kemudian di kawasan Asia, kita punya satu Regional Council lah kita nyebutnya ya, yang kita sebut sebagai Arkasia. Jadi Arkasia itu beranggotakan 22 asosiasi profesi, mewakili 22 negara, dan di situ ada banyak hal yang didiskusikan. Paling tidak saya mencatat ada 5 badan yang dimiliki oleh Arkasia yang mendiskusikan 5 hal. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua professional practice, yang ketiga adalah green and sustainable, yang keempat itu adalah tentang CSR atau kepedulian sosial, dan yang terakhir tentang arsitek muda. Mereka berkegiatan dan mereka berdiskusi dan memberikan manfaat kepada anggota-anggotanya. Itu tentang di level Asia. Di level dunia itu ada yang kita sebut sebagai Union of International Architects. Nah, di situ lebih besar lagi ya. Ada beberapa region. Nah, salah satunya adalah region 4 di mana Indonesia berada. Nah, itu di level yang kita sebut sebagai level organisasi profesi.
Nah, nanti ada lagi yang di level governmental. Nah, di level governmental mungkin Pak Rana yang bisa menjelaskan lebih panjang tentang itu gitu. Sebelum ke Parana, aku ingin mempertajam lagi tadi ya, berarti di level organisasi profesi, anggotanya itu adalah individu Personal. ya, personal. Kemudian di level tadi Arkasia maupun dunia UIA itu adalah anggotanya adalah organisasi profesi. Jadi bukan individu lagi di dalamnya gitu ya. Oke. Kenapa sih perlu ada asosiasi profesi? Kenapa perlu ada Ikatan Arsitek Indonesia? Kenapa perlu ada Singapura Institute of Architect, atau di Jepang Japan Institute of Architect, atau di Thailand Siam Architect Association, atau apalah itu ya, di masing-masing negara? Buat apa sih itu? Apakah hanya komunitas semata, kita akan reuni setiap saat, ketemu bikin kegiatan, atau apa sebetulnya? Kita sekarang berada pada posisi paradigma yang hebat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yaitu keprofesian itu diberikan kewenangan regulasi, makanya disebut dengan regulated organization. Organisasi yang memiliki kewenangan meregulasi. Nah, apa yang diregulasi? Ada dua hal. Hal yang bersifat tentang pembinaan, hal yang bersifat tentang tata kelola, piranti, orang boleh dan tidak bolehnya melakukan sesuatu di dalam praktek profesi. Asosiasi profesi, dalam hal ini di Indonesia disebut Ikatan Arsitek Indonesia, bertugas sebagai pembinaan. Jadi, etika kehormatan bersama sejawat begitu ya. Saya nggak boleh saling telikung sesama sekretaris kota gitu ya. Nah itu dibina di dalam asosiasi profesi. Misalnya seringkali kita ketemu arsitek yang quote and quote nakal atau klien yang nakal. Dengan adanya kita orang-orang yang terbina akan paham informasi itu begitu cepatnya, tidak hanya di ranah satu negara, tetapi meluber ke negara-negara yang lain. Sekarang dalam detik yang sama informasi itu bisa nyampe di belahan bumi manapun. Oleh sebab itu amanah Undang-Undang Nomor 6 di Indonesia yang namanya Undang-Undang Arsitek itu mengatur, wahai para asosiasi profesi, wahai para arsitek, bergaullah di ranah internasional, bergaul dengan peranatanya, baik melalui jalur pemerintah maupun jalur non pemerintah, sehingga Anda bisa maslahat, Anda bisa increase, meningkatkan diri setara dengan mereka. Kalau berbicara tentang pemerintahan, nah ini tentu bicara pemerintahan apa sih? Bicara birokrasi, bicara regulasi itu. Bagaimana sih syaratnya berpraktek profesi kalau saya orang Indonesia, orang Bali itu ada project di Vietnam, let's say, member daripada ASEAN. Bagaimana sih syaratnya? Apa sih ketentuan-ketentuannya? Gitu. Ini yang bolak-balik Pak Pierre di sana menghadirinya. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama itu akan ada significant project competition yang di-hosting oleh teman-teman dari Brunei, as a government ya, sebagai pemerintah. Yang istilah kita di Indonesia disebut dengan proyek pemerintah. Itu salah satu kandidat jurinya adalah Pak Pierre. Kita usulkan Pak Pierre, kita dorong ke sana. Itu membuktikan bahwa arsitek Indonesia lo keren, qualified untuk berbicara. Kalau tadi pertanyaannya Mbak Aci, apa sih kiprahnya di luar itu, tidak hanya di non-governmental, di tatanan pemerintah pun kita masuk dan diapresiasi. Kita lanjutkan ya, perdagangan jasa. Terus kita kan mengenal ada MRA ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya supaya teman-teman semua bisa lihat sama pembicaraan kita hari ini. Pak Pierre bisa seperti apa sih MRA for Architectural Services itu? Untuk ASEAN MRA itu sudah disepakati sejak tahun 2015. Negara-negara anggota ASEAN sudah bersepakat dan menandatangani arrangement terkait dengan, khususnya kalau di bidang arsitektur kita masuk di dalam ASEAN Economic Community ya. Jadi itu salah satu MEA. Jadi salah satu dari 8 profesi yang sudah diratifikasi. Nah, di dalam ASEAN MRA terkhusus di Architectural Services itu diatur beberapa hal, mulai dari dibentuknya ASEAN Architect Council, satu kelembagaan yang ditugaskan untuk mendiskusikan isu-isu terkait dengan cross border practice gitu ya, terutama di lintas ASEAN, termasuk diberikan kewenangan untuk menentukan siapa ASEAN Architect. Jadi ASEAN Architect Council pada akhirnya akan menentukan apakah seseorang sudah eligible untuk disebut sebagai ASEAN Architect. Lebih jauh, ASEAN MRA juga menyepakati bahwa ada kelembagaan di negara masing-masing yang diberikan tugas sebagai
regulatory body atau PRA. badan yang mengatur keprofesian gitu ya. Kita sebut PRA, Professional Regulatory Authority. PRA itu PRA. dengan BOA itu sama deh. Yes. Kalau di Indonesia itu adalah Dewan Arsitek Indonesia atau Board of Board Architect. of Architect. Tugasnya sebagai PRA. PRA. Lembaganya namanya Dewan Arsitek atau Ya. Board of Architect. Tugasnya kalau di ASEAN MRA dia meregulasi regulator keprofesian arsitek di negaranya. Nah, IAI sendiri posisinya adalah tadi Pak Rana sudah sampaikan sebagai organisasi profesi yang tugasnya adalah pembinaan profesi arsitek. Anggota dari Indonesia Monitoring Committee yang ditugaskan untuk mengikuti meeting dalam ASEAN Architect Council itu berasal dari anggota IAI gitu ya. Jadi IAI mengutus beberapa anggotanya gitu, kemudian ditetapkan oleh Kementerian PUPR sebagai pengampu dari bidang architectural services maupun engineering services untuk kemudian mewakili Indonesia dalam meeting-meeting ASEAN Architect Council. Poin-poin berikutnya dengan adanya kelembagaan-kelembagaan ini, maka negara-negara ASEAN sudah bersepakat untuk kemudian merekognisi ya atau mengakui kesetaraan dari profesi arsitek di lintas negara-negara ASEAN. Yang sudah siap bisa ikut, yang belum siap boleh tidak ikut. Kalaupun misalnya dalam satu titik ternyata ada kesepakatan yang tidak disetujui, anggota ASEAN bisa menarik diri juga dari poin-poin kesepakatan tertentu gitu ya. Jadi dengan adanya ASEAN MRA sebenarnya sudah masuk ke dalam free trade, khususnya kalau di kita mungkin di praktek arsitek ya, lintas batas di ASEAN. Kalau untuk kita sendiri, negara Indonesia itu sudah siap belum ya? Apakah kita juga tadi menarik diri untuk beberapa poin tertentu atau kita semuanya kita sudah memenuhi gitu? Sejauh ini gimana Pak? Saya tertarik yang tercubit dengan kata-kata sudah siap tadi. Saya kok membacanya kesiapan kita lebih kepada internal kita. Kita memiliki karakter ya, sorry tidak semua, tetapi saya membacanya ada karakter inferiority di antara kita, itu yang mengakibatkan siap dan tidak siapnya. Secara pengetahuan, I do believe gitu ya, kita sangat siap gitu dengan mereka gitu. Mereka bukan kompetitor, mereka bisa jadi partner, bisa jadi sinergi kan. Nah, apakah kita mau dan dimaukan oleh sebuah sistem? Itu poinnya. Kalau melihat ukuran rata-rata, saya sih sangat percaya diri, sangat siap gitu. Terbukti kita jumlah yang terregistrasi sebagai ASEAN Architect di ASEAN terbanyak. Sampai hari ini kalau tidak salah jumlahnya sudah 183. Di mana katakanlah negara Singapura itu baru di angka kurang dari 40 sih, setahu saya sampai hari ini. Wow. 37 barangkali. Dan itu kan menunjukkan kesiapan. Secara jumlah ya, tetapi secara persentase dari jumlah arsitek dan jumlah penduduk di Indonesia bisa kita hitung ya, agak-agak geli jadinya kita. Boleh saya tambahkan sedikit dari penjelasannya Pak Pierre bahwa tadi pengampu daripada kegiatan perdagangan jasa arsitek ini, kita mengenal di dunia perdagangan bebas itu ada yang namanya bisnis subsektor working group. Kita homogen sifatnya, arsitek dengan arsitek, insinyur dengan insinyur. Insinyur di sana terbaca ada civil engineering, ada mechanical, electrical dan sebagainya. Kita khusus di arsitek itu subsektor working group ini kita yang memutuskan kita mau apa dan bagaimana kita atur diri bersepakat di ranah ASEAN menjadikan sebuah regulasi, dan ini kita angkat di sidang selanjutnya, di perundingan selanjutnya. Ketika ini disepakati, di sini multidisiplin sudah. Engineer masuk, akuntansi masuk misalnya, surveyor masuk. Dan kemudian ini diangkat ke atas lagi begitu berjenjang sampai kesepakatannya ada di level senior ministry, SEOM. Dan ketika itu bundling sudah disepakati bersama, maka diadakanlah ASEAN Summit, disepakati secara utuh oleh masing-masing negara yang representasinya oleh presiden menandatangani komitmen itu. Di situ itunya. Jadi apa yang disepakati di sektor arsitek ASEAN itu tidak serta-merta menjadi komitmen negara. Karena ini berjenjang. Ngelihatnya kan tadi masih subsektor gitu ya, di sektor arsitektur saja. Betul nggak itu secara perdagangan memberikan keuntungan bersama buat kita? Dan itu sebabnya keluar fleksibilitas. Kalau lu merasa nggak nyaman, kalau Anda merasa itu merugikan atau tidak siap, boleh menarik diri. Itu sebabnya terjadi fleksibilitas itu. Dan ini akan diukur di ranah yang jauh lebih besar, yaitu perdagangan.
target perdagangannya keuntungan bagi bersama, keuntungan bagi semua negara di ASEAN. Dengan begitu artinya siap tidak siap sebetulnya targetnya kan bagus tuh, positif tuh. Ya kita harus dorong masuk ke situ. Sedikit menggelitik soal tadi beberapa kali Bapak menyebutkan flexibility yang bisa memberikan kebebasan kepada para negara bila tidak nyaman maka dia boleh menarik diri atau memiliki opsi lainnya gitu ya. Jika dikaitkan dengan undang-undang arsitek kita, regulasi arsitek yang dari Indonesia, di mana tadi poin-poin besar yang ada di dalam mutual recognition arrangement tadi kan sebenarnya sudah ada tuh tertuang di dalam undang-undang arsitek kita. Pertanyaan berikutnya, apakah sebenarnya boleh negara kita ini meregulasi sendiri profesi kita? Terkait dengan praktek profesinya tentu, apakah boleh kita menentukan nasib kita sendiri? Yes, kalau kita berbicara internal kita gitu. Apakah tata laku, tata kelola, dan tata laksana daripada negara kita itu diakui oleh orang lain gitu? Ya, kebiasaan saya di kampung saya, diterima nggak di kampungnya Pak Pierre? Kalau diterima ya menjadi bundling. Tetapi kalau ternyata sampai di sana unggah-ungguhnya, peranatanya tidak diterima, ya nggak bisa dibundling begitu. Sebenarnya sesederhana itu analoginya. Pemain bulu tangkis begitu ya, atau pemain tinju yang ditentukan profesional tinju kelas berat gitu, angka beratnya berapa sih? 70 kg sampai 90 kg ya harus masuk di situ. Berat saya baru 50, boleh nggak saya masuk dimensi itu? Ya regulasinya tidak begitu. Maka bukan urusan fleksibilitinya di situ, itu komitmennya ada di situ. Jadi apakah boleh? Tentu boleh. Oleh sebab itu di masing-masing negara memiliki arsitek act-nya, undang-undang arsiteknya yang belum tentu sama. Tetapi kesamaan itu akan dilahirkan berdasarkan kesepakatan antar negara, dituangkan dalam perjanjiannya yang namanya MRA itu. Kita di ASEAN itu namanya MRA, ada lagi yang sedang lebih heboh lagi yang namanya CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi ya sudah komprehensif, semua udah benar-benar diambil sama, dan itu yang berkuasa penuh sepertinya ada akreditasi. Mereka mengeses semua pendidikannya, betul nggak? Kurikulumnya sekian, betul nggak? Kerja prakteknya sekian, betul nggak? Kemudian uji kompetensinya, betul nggak? Itu akan sangat melelahkan. Tetapi ketika kita lolos di situ, maka kita bicara kesetaraan dan reciprocal itu menjadi gampang kan. Orang luar masuk ke Indonesia, Indonesia boleh dong keluar. Banyak yang para arsitek Australia berpraktek profesi di Bali. Apa yang terjadi? Arsitek Bali berapa yang ke Australia? Tidak reciprocal gitu. Nah ini yang harus kita atur. Ini yang menjadikan sebuah kesepakatan. Hal itu juga terjadi dengan Singapura dan teman-teman lain kan itu. Nah ya, ini memang pertanyaan saya selanjutnya sih. Setelah kita comply nih dengan semua regulasi di tataran global nih, what next gitu? Apa untungnya buat kita? Kita jadi mendapatkan hak apa di kancah pasar bebas itu? Tadi Pak Rana sudah jelaskan masing-masing negara punya kewenangan untuk meregulasi dirinya gitu ya. Tetapi kalau mau dimudahkan untuk cross border practice tentu perlu comply terhadap tatanan yang bersifat universal ya. Tadi 5 years education misalnya, makanya di MRA juga kita ada di ASEAN Architect Council meeting itu selalu didahului dengan ASEAN Architectural Education dulu. Jadi komitinya diskusi dulu education, isu-isu pendidikan, lalu kemudian baru profesionalnya itu di ASEAN Architect Council-nya. Jadi selalu back to back gitu. Apabila kita kemudian sudah comply dengan tatanan yang sifatnya universal, ujungnya kita lebih mudah ya untuk bisa masuk ke ranah profesionalis di level regional itu. Saya ambil contoh di ASEAN Architect Register tadi yang Pak Rana sampaikan. Di situ memang sudah disepakati misalnya yang bersangkutan harus lulus 5 years program, lalu kemudian memiliki registrasi di negaranya, dan dia punya pengalaman 5 tahun setelah dia teregistrasi di negaranya. Di antara 5 tahun itu dia harus memiliki 2 tahun proyek signifikan arsitek. Nah, apabila kita tidak comply dengan tatanan universal itu, kita akan sulit memenuhi misalnya 5 years programnya, kita misalnya cuma 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Maka kita akan kesulitan negara lain
pada saat kita di sidang ASEAN Architect Council, mereka akan mempertanyakan belum memenuhi gitu ya misalnya. Terus kemudian begitu juga 2 tahun proyek signifikan itu dia ada kriterianya. Bangunan publik 4.000 square meters misalnya, apartemen 200 units misalnya gitu ya, itu sudah diatur itu sebagai kesetaraan atau requirement untuk bisa secara kompleksitas itu diakui gitu ya. Pada saat kita sudah comply, maka kita akan lebih mudah untuk masuk ke tataran global. Dimulai tentu di regional ya, ASEAN, kemudian APEC, tentu pada skala yang lebih luas kita juga lebih mudah gitu ya. Aku seneng banget Bang Pierre tadi beberapa kali mengatakan tentang tatanan global. Karena pada zaman ini kita nggak bisa lepas daripada bahwa kita ini sebagai warga dunia, tidak hanya warga Indonesia. Jadi Indonesia tidak bisa berjalan sendirian dengan cara sendirian, karena kita juga akan terkait juga dengan bangsa-bangsa yang lain gitu ya. Nah, di situ saya jadi tertarik dengan apa yang tadi Pak Rana sampaikan tentang pembinaan sebagai salah satu fungsi dari organisasi profesi. Menarik sekali bahwa di undang-undang kita, di Undang-Undang 6 tentang arsitek, disebutkan bahwa satu-satunya organisasi profesi yang mengatur bidang arsitektur dan arsitek, profesi arsitek maksudnya, itu adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Dan di situ ada fungsi pembinaan, itu jelas tertulis di undang-undang. Ketika kita bicara tentang pembinaan, artinya kita perlu mengerti nih, apa sih yang bisa kita bawa dari luar negeri ke dalam, dan apa fungsi daripada council ini supaya kita bisa memanfaatkan kehadiran council ini bagi diri kita sendiri. Nah, yang pertama saya mau bilang tentang apa sih yang bisa kita ambil begitu ya. Nah, di dunia atau saya sebut saja Arkasia lah misalnya gitu ya. Ada banyak hal yang dibicarakan, misalnya tentang professional practice atau tentang pendidikan, tadi kita sebut dengan pendidikan 5 tahun. Di luar negeri pendidikan sudah 5 tahun semua. Dan dunia hanya mengakui bahwa arsitek itu 5 tahun. Nah, dengan dorongan itu kita bisa mendorong Kementerian Pendidikan atau mungkin di level tenaga kerja dan lain-lain untuk bisa juga menggolkan pendidikan arsitektur yang panjangnya 5 tahun. Itu di pendidikan. Belum lagi professional practice. Kita dulu masih struggling tentang bagaimana kita bisa punya PRA yang yang adalah DAI, yang kita sebut sebagai Dewan Arsitek Indonesia. Nah, kita juga bisa memanfaatkan kehadiran tatanan global itu tadi untuk juga jadi pendorong bahwa di dunia luar begitu. Kenapa kita berbeda sendiri? Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Selain misalnya tentang fungsi kebencanaan, ada dana-dana khusus dari Arkasia yang bisa masuk lewat Arkasia dan lewat Ikatan Arsitek Indonesia demi penanggulangan atau rekonstruksi pasca bencana misalnya. Lalu di bidang saya di yang arsitek, kita juga mendorong keterbukaan komunikasi antara banyak sekali arsitek-arsitek muda sehingga mereka bisa punya level upgrading yang baik gitu ya. Itu level-level pembinaan yang sebenarnya bisa kita ambil manfaatnya, tidak hanya Arkasia, ada juga UIA, ada juga yang terbaru IAI itu masuk dalam sebuah komite yang disebut sebagai IROF. Itu juga kita bisa mengambil manfaat dari situ. Dari situ harusnya kita berpikir, mungkin kita bisa mengambil momentum lewat asosiasi Arkasia ini atau UIA ini untuk kita juga mendorong arsitek-arsitek Indonesia untuk dikenal. Selain fungsi regulatori yang tadi Pak Rana dan Bang Pierre sampaikan, kita juga lewat organisasi Arkasia UIA, kita mendorong arsitek Indonesia supaya bisa aktif dan membawa harum nama Indonesia. Ya, kalau kita bicara soal yang arsitek ya, kita tahu istilah architects is a late bloomer gitu ya. Sampai dibilang yang kategori yang arsitek itu sebenarnya 40 tahun. Sayangnya ada regulatornya, drive-nya ada gitu ya. Karena ketika kita bicara lapangan bulu tangkis tadi, di mana level out-nya tuh itu sudah ada. Sayangnya 40 tahun. Tapi memang sekali lagi fokusnya bukan kepada kami muda, kami umurnya masih di bawah 40 misalnya, bukan itu. Bukan tentang bagaimana kita secara fisik, tapi lebih kepada apa sih yang kita bisa buat, experience apa yang kita bisa bawa bagi anak-anak muda. Di beberapa negara, bukan Indonesia lah ya, bahwa yang muncul
arsiteknya lo lagi Nggak kan perlu L ya. istilahnya begitu ya, 3L gitu ya, lo lagi. Kapan atau bagaimana arsitek-arsitek muda ini bisa timbul atau muncul? Nah, fungsinya dari Arcasia Community for Young Architect, kita ingin menjadi platform atau jembatan supaya mereka-mereka yang ada di pelosok, saya kenal ada seorang teman di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan gitu ya, mereka karyanya bagus tapi nggak dikenal. Nah, lewat platform ini mudah-mudahan kita bisa mengangkat mereka supaya bukan cuma keterampilannya terasah, tapi mereka bisa terlihat sebagai orang-orang yang eligible. Ini tentang kesempatan, kesamaan kesempatan. Seringkali ketika mereka tidak diketahui keberadaannya, dia peluang untuk mendapatkan proyeknya lokal dan lebih kecil. Sedangkan kalau misalnya kita bicara kompetensi, kemampuannya, dia besar. Dan harusnya dia pantas bukan cuma menjadi Indonesian architect, tapi ASEAN architect atau bahkan arsitek Global dunia, architect. global. Kadang-kadang kesempatan itu yang tidak ada jembatannya. Nah, Jadi siapa yang ingin intinya menjadi jembatannya? Harusnya IAI sebagai organisasi profesi iya, memfasilitasi fungsi itu. pembinaannya bisa masuk ke situ. Nah, Itu kalau menurut saya cara yang lebih baik gitu ya, daripada promosi diri di medsos. Tapi kalau ini kan lebih menampilkan karya berpameran gitu ya. Karena kita di IAI kita kenal ada etika profesi yang salah satunya sebenarnya tidak untuk ya, mempromosikan diri gitu ya. betul. Dan itu kan universal juga, code of conduct itu universal. Jadi apa yang dilakukan IAI melalui Young Architect itu menurut saya satu yang sangat positif, membuka ruang gitu ya, kesempatan buat arsitek-arsitek muda. Itu yang kita ingin bahwa platform Arcasia kita manfaatkan sebesar-besarnya demi kebaikan kita sendiri sebagai Indonesia. Ya, jadi memang yang hari ini kita garis bawahi adalah soal pasar bebas itu ya, cross border free trade. Jadi kalau memang kita ingin diterima dan setara dengan yang lain, maka kita juga harus comply terkait praktik di kancah global ya. Indonesia ini termasuk lahan yang sangat seksi nih sekarang buat teman-teman di negara lain ya. Banyak sekali arsitek-arsitek asing yang ingin masuk ke sini, bahkan sudah melalui audiensi dengan Ikatan Arsitek Indonesia, audiensi langsung ke kementerian, pendekatan melalui kedutaan usaha mereka sangat antusias ingin sekali masuk ke Indonesia. Sedangkan arsitek kita masih dalam tahap menyesuaikan diri, masih dalam tahap mengupdate diri untuk bisa setara dengan mereka. Kira-kira apakah kita bisa mengejar ketinggalan itu agar kita bisa menjadi leader di negara kita sendiri? Karena beberapa tahun ke depan nih battleground-nya di Indonesia nih. Ya, negara sebesar Indonesia dengan ruang yang masih banyak bisa digarap tentu menjadi seksi ya. Jatah kuenya masih banyak begitu ya. Apa yang kita mau targetkan ketika kita mengajukan proposal project di Singapura, negara satu kota yang sudah penuh itu kan, tentu mereka proteksi dirinya dalam arti positif ya. Ada yang boleh diproteksi, ada yang restriksi, ada yang tidak boleh diproteksi. Berbicara perdagangan bebas, yang boleh diproteksi apa? Produknya. Jangan sampai kehadiran mereka ke negara kita itu justru tidak memberikan benefit tidak hanya kepada keprofesional arsitek tapi kepada publik secara umum. Misalnya arsitektur tradisional di Sumatera, di Batak sana luar biasa bagusnya, di Padang bagusnya, di Tanah Toraja bagus, di Bali dan di Jawa segala macam. Ketika mereka masuk dan memporak-porandakan itu semua, benefit apa yang bisa kita terima? Barangkali dalam waktu singkatnya ada profit yang masuk, tetapi kan dalam waktu jangka panjangnya menjadi merusak. Oleh sebab itu produk arsitekturnya itu boleh diproteksi. Jadi kalau Pak Denny mau berpraktek profesi di Bali nih sekarang, ditanyain, Anda berlisensi nggak boleh berpraktek di Bali? Ketika belum ya lulus lisensi dulu. Kenapa? Karena di lisensi itu mensyaratkan dan mengisyaratkan Anda harus tahu betul arsitektur yang ada di Bali sehingga Anda harus sopan masuk Kulon Nuwun dan membangun Bali secara umum, tidak hanya membangun di Bali. Ya konsep itu sama, membangun Indonesia, tidak hanya mereka membangun di Indonesia gitu. Ya nggak perlu takut sih sebetulnya kan yang ingin disampaikan dalam perdagangan bebas itu kan sejahtera bersama, bukan satu sejahtera satunya mati gitu. Ya kadang-kadang secara tidak disadari betapa pentingnya
ya kebetulan Om Desa di Bali, banyak arsitek luar yang sudah berpraktek profesi di Bali dari lama ya, dari tahun 70-an gitu ya. Dan mereka menjadi guru kita, hospitality misalnya. Sorry ya, contoh kasus yang kecil-kecil gitu. Kita sih mengenal toilet gitu ya, baru kapan sih? Tetapi diajarkan oleh arsitek-arsitek luar itu bagaimana toilet yang bersih, bagaimana toilet yang benar-benar bisa dipakai oleh universal gitu ya. Ya memang kita juga perlu menyesuaikan diri juga ya, punya lokalitas tapi juga punya lensa global. Ya. Jadi bagaimana supaya orang-orang di luar Indonesia juga ingin datang ke Indonesia bisa merasa nyaman juga. Menarik juga bicara hal ini, tadi sudah seperti disebutkan sedikit soal arsitek-arsitek asing yang sudah berkarya di Indonesia. Kedepannya itu mereka akan diregulasi seperti apa ya? Ya saya mengawali dengan kata sayangnya ya, dan ini sangat debatable. Sayangnya mereka yang bekerja di sini itu bekerja secara legal, ukuran legalnya sebagai tenaga kerja, sebagai imigran, namanya juga imigran yang menerbitkan imigrasi dong, tenaga kerja yang menerbitkan Departemen Ketenagakerjaan. Sedangkan kita berbicara tentang keprofesian, bukan semata-mata ketenaga kerjaan. Ada berbeda nggak? Fundamentally berbeda gitu ya. Nah sayangnya mereka legalitasnya diterima dari subjek yang berbeda, institusi yang berbeda. Kalau kita bicara tentang keprofesian, maka seharusnya yang dianggap legal dan tidak legalnya itu dengan alat ukur keprofesian. Jadi kalau kami di ASEAN berdebat, berunding segala macam, untuk keprofesian, ini ukuran yang jauh di atas sana itu di ilmu lelangitnya nih. Namanya CPC kan, Central Product Classification. Keprofesian diatur di situ. Itu berkaitan dengan keprofesian. Kalau berkaitan dengan ketenaga kerjaan itu induknya sana ILO tuh, labor. Ya, maka dia labor legislation. Maka ketenaga kerjaan yang mengatur. Beda nggak? Beda banget gitu. Biro konsultan misalnya, karena dia adalah sebagai lembaga badan usaha yang bergerak merancang sesuatu, boleh dong pimpinannya bukan arsitek, ya corporate regulationnya boleh. Sehingga PT Angin Ribut yang bergerak di dunia konsultasi arsitektur, itu direkturnya boleh bukan arsitek. Ya ini yang memberikan ruang yang harusnya didemarkasi dengan jelas. Kita bicara keprofesian atau kita bicara ketenaga kerjaan. Oke, terakhir nih soal ASEAN Arsitek. Kita kalau misalkan sudah punya STRA nih, Pak Pierre, terus untuk ingin menjadi ASEAN Arsitek itu tahapannya seperti apa? Dan apabila kita sudah menjadi ASEAN Arsitek atau sudah mendapatkan TOEFL AA itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama mungkin ke prosesnya dulu ya. Jadi kalau kita sudah register di Indonesia, maka untuk bisa menjadi AA kita harus mengajukan aplikasi permohonan melalui website yang dikelola oleh Kementerian PUPR, ASEAN Arsitek ya. Nanti bisa di search aja di Google. Lalu kemudian di dalam website itu nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Setelah lengkap, baru direview secara substansi oleh anggota MC. Setelah kita nyatakan ini eligible, maka akan dibawa ke dalam sidang ASEAN Arsitek Council berikutnya. Jadi dalam satu sidang tuh kita bisa bawa 1, bisa bawa 2, tergantung aplikan yang terverifikasi, kira-kira gitu. Nah, pada saat di sidang ASEAN Arsitek Council sudah dinyatakan eligible, maka akan diterbitkan sertifikat ASEAN Arsitek registerednya. Lalu yang bersangkutan sebenarnya setelah menjadi AA sudah eligible ya untuk bisa masuk dalam mekanisme ASEAN MRA itu. Jadi kalau di ASEAN MRA itu kan modenya mode perdagangan bebas itu ada 4 ya. Tapi biasanya kita main di belakang yang keempat ini, movement of natural person. Jadi seorang ASEAN arsitek dia bisa cross border practice, tapi dia harus registered as foreign architect. Jadi misalnya Pak Rane AA dari Indonesia berpraktek ada project di sana ditugaskan, maka meregistrasikan di sana gitu ya, maka tercatat sebagai registered foreign architect. Bisa juga dia cross border supply, jadi lintas batas gitu ya, atau bisa juga ditugaskan oleh perusahaannya commercial presence gitu ya. Jadi misalnya satu investor buka perusahaan di Singapura gitu ya, membawa tenaga kerja dari Indonesia.
Itu melibatkan yang Indonesian AA registered gitu ya di sana. Jadi setelah dia menjadi ASEAN Architect Registered, maka dia sudah bisa melakukan apa yang sudah diatur dalam ASEAN MRA ini. Tapi yang saya dengar itu kita tuh nggak boleh jadi job seeker ya. Jadi memang harus kita sudah punya projectnya dulu, baru kita boleh mengurus RFA. Commercial presence. Ya, commercial presence, betul. Jadi ada batasannya tadi tidak boleh menjadi job seeker karena memang ya tujuannya tadi itu investasi ya. Jadi ekonomi tunggal gitu ya. Jadi itu semacam tadi Pak Rana bilang ada limitasi dan ada restriksi juga gitu ya. Termasuk di kita apa yang sudah diatur di Undang-Undang Arsitek sebenarnya sudah cukup jelas dan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Nah, pada saat kita battleground-nya ada di Indonesia, maka domestic regulation kita itu harus dihargai oleh mereka yang berpraktek di Indonesia. Kalau kita telusur lebih jauh ke lingkup pelayanan, maka foreign architect itu sebenarnya cuma boleh sampai pradesain. Jadi mulai dari awal sampai konsep desain sampai pradesain. Karena begitu dia udah masuk design development dan detail engineering design, dia sebenarnya sudah harus berkolaborasi dengan pemegang lisensi di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya domestic regulation kita sebenarnya sudah cukup memberikan restriksi gitu ya kepada foreign architect. Tinggal PR-nya sekarang adalah kita masih banyak ribut nih soal sertifikasi dan registrasi, tapi PR lebih lanjutnya adalah bagaimana kita menegakkan ini. Karena musuhnya sertifikasi dan registrasi adalah illegal practice. Jadi selama illegal practice itu masih bisa berjalan, maka orang yang mengejar sertifikasi dan registrasi menjadi kecil. Oke, seru banget pembicaraan dan diskusi kita sore ini. Terima kasih banyak waktunya untuk para narasumber dan bintang tamu kita. Sayangnya waktu kita sangat singkat. Kalau boleh saya tarik benang merahnya sedikit teman-teman dari pembicaraan kita sore ini. Bahwa semua regulasi profesi arsitek kita yang sedang kita bangun dan sedang kita jalani saat ini berasal dari kesadaran kita bahwa kita adalah bagian dari masyarakat dunia dan bahwa kita harus terus meningkatkan kompetensi kita agar kita bisa kompetisi di kancah global. Jadi regulasi itu dibentuk tidak untuk menghambat kita semua, tapi justru membangun kita bersama untuk bisa maju bersama, berjuang di pasar global di tataran yang lebih tinggi lagi. Selamat sore, sampai ketemu lagi dengan saya Teresia Purnomo pada edisi podcast IAI selanjutnya. Sampai jumpa.